Jadi gini loh, selama ini kan kalau bikin film atau bikin series atau apalah FTV atau segala macam itu lebih banyak mengangkat kisah ibu. Pasti banyak kan lebih kisah ibu. Kisah bapak tuh jarang diangkat. Nah sekarang saya ingin mengangkat kisah bapak. Perjuangannya tuh sebenarnya ya besarin anak tuh buat saya 50-50. Ini pengalaman saya. Saya udah punya anak umur 21 tahun, terus itu 21, 19, 17 tahun. Itu perjuangannya beda, mengkomunikasikannya juga beda, anak cowok dengan anak cewek juga beda, gitu banyak nih problematik. Saya secara pribadi aja tuh dari dia kecil sampai gede, saya di dalam hati ini kalau diangkat bagus, tapi lebih ngangkatnya nggak melodrama, tapi lebih ke komedi gitu. Akhirnya dengan konsep-konsep penambahan teman-teman yang lainnya, dan akhirnya jadilah pengendapan ide itu digodok dengan teman-teman komando, jadilah namanya Love Daddy, dan akhirnya diapresiasi oleh teman-teman Maxstream dan akhirnya menjadi series. Dan teman-teman talentnya juga senang, suka, ya sudahlah akhirnya menjadi sebuah program untuk series. Perannya pas kan, karena gini loh, kalau lihat medsosnya Ferry Maryadi, lihat ya, deket banget sama anak kan gitu ya. Itu juga kan bisa kita angkat juga gitu. Tapi hari ini tidak mengangkat kesehariannya Ferry Maryadi, tapi adalah banyak kasus di kota-kota besar, gahar di luar tapi lemah di dalam, maksudnya di dalam rumah, ya kan. Kadangkala figurnya seorang ayah diikutin gaya-gayanya, plek-pleknya itu sama anak-anaknya. Makanya di sini ini sebenarnya parenting sih kalau buat saya gitu ya. Artinya ini bukan hanya sekedar tontonan tapi juga tuntunan. Jadi bagaimana caranya bahwa mendidik seorang anak tuh memang seperti keramik. Kalau salah-salah keramik itu hancur. Pun kalau bisa pun kita benerin pasti banyak sekali yang namanya tempelan sini. Jadi membangun karakter anak tuh emang harus hati-hati. Dan buat saya, kalau saya sih secara pengalaman ya, kalau anak tuh memang harus dijadikan teman sekarang. Udah nggak bisa tuh kita sebagai orang tua killer, kamu nggak boleh gini, nggak boleh gini. Malah kita yang bilang, maaf ya nak, pakai maaf loh, maaf ya nak, hari ini ada acara nggak? Kita jalan yuk, kita makan. Udah kita sepakatin ya, kalau nanya begini takutnya kamu bete. Kalau weekend kita jalan ya, kayak gitu sih. Jadi lebih ke anak sekarang udah pakai kata maaf, udah segala macem. Karena anak tuh tiba-tiba bisa loh. Dulu kita kan kalau nolak itu diomelin. Kalau sekarang mah kita omelin dia balik ngomelin lagi. Dan kedua adalah betean, akhirnya nggak punya masalah, nggak ngadu ke kita, ngadu ke orang lain. Itu relate sih enggak. Tetapi buat saya ingin tadi tuh pendekatan anak tuh memang harus bukan hanya dari ibu aja kalau buat saya. Tapi bapak juga harus membangun karakter anak menjadi sesuatu gitu. Jadi nggak bisa tuh nyumbang ibu, bilangin itu anak nggak boleh begini. Udah bapaknya juga, nah aku punya gini-gini. Ngebangunnya harus bareng-bareng gitu. Jadi buat saya ini harus ditonton, benar. Lucu iya, sedih iya, edukasi ada. Ya ada casting. Jadi kita ajak diskus, Karyo, kita ajak diskus. Yo lu punya anak gimana nyikapinnya gini. Terus udah gitu adap lagi dengan naskah gini bagaimana gitu. Ih relate banget ya gitu kayak gitu Ferry Maryadi. Terus ya udah supaya ngelengkapin juga ada peranan seorang ibu, tadi ada Lady, ada Tias Menirasi, apa segala macam. Jadi buat saya ya konsepnya biar episode. Ini series Love Daddy ini episode. Mudah-mudahan diapresiasi oleh penonton dan penontonnya juga menyukainya, dan berharap doanya adalah karena ini bagian parenting bisa aja jadi season 2. Sekarang tuh nah itu anak lagi kan tadi. Jadi karena ini kembali lagi daddy sayang sama anak. Jadi kalau sekarang perusahaan ini dia megang semua. Jadi direktur utamanya dia sekarang semua. Saya cuma supporting aja. Malah saya yang lebih di bawah dia. Kayak misalnya produksi saya yang turun gitu ya. Dia yang sekarang udah yang bayar artis, dia yang ngawasin bapaknya kerja, udah mulai begitu gitu ya. Ya hidup dia harus begitu. Tuturi Handayani mendukung dari belakang gitu. Ya kalau salah kita infoin, kita komunikasiin. Ini bagian dari
love daddy juga buat saya gitu loh. Seorang ayah yang memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk seorang anak menjadi lebih berarti, dan jabatan saya yang banyak banget di sini udah saya berikan kepada anak-anak saya. Kayak tadi dia direktur utama khusus untuk komando picture, komando production. Kalau anak saya yang cewek udah ngurusin komando musik dan sebagainya. Oke, dia usianya berapa Mas Eko? Anak saya yang ini tadi umurnya 21 ya. Yang cewek 19, tapi dia lagi sekolah di Singapura juga bagian multimedia. Yang kecil 17. Nah, kalau yang 17 ini dia malah mengurusinnya kaitan dengan masalah logistik apa segala macam. Ya udah biarin aja. Jauh dari entertain kalau yang kecil. Diarahin sama muda itu mengarahkan anak itu sulit nggak sih buat Mas Eko? Sulit dong, bener sulit. Anak-anak kan cuma tuh anak-anak saya karena terpacu sama yang gede, emang orangnya jiwanya adalah bisnis. Jadi yang kecil jadi mau ngikut juga gitu. Yang penting ada gajiannya buat saya. Itu tadi jadi teman, ya. Anak tuh harus jadi teman. Yang kedua, jangan berikan kesempatan dia curhat kepada orang lain atau sama siapa lah. Dia kalau ada masalah harus selalu curhat sama ibu bapaknya. Yang ketiga, kalau dia punya masalah segala macam juga harus ngomong ke ibu bapaknya. Kalau dia punya masalah dengan ibu bapaknya, dia harus komunikasikan ke ibu bapaknya. Jangan pernah dia diberikan kesempatan untuk curhat kepada orang lain. Karena bukannya kita nggak percaya sama orang lain, tetapi kadangkala ilmu yang disampaikan oleh orang lain jadi salah dengan kita yang kita udah dari awal dia not zero itu ya umur gitu sampai sekarang, terus tiba-tiba masuk orang lain jadi bahaya juga gitu. Jadi kembali lagi dia jadikan teman, jadikan sahabat, jangan pernah dia didikte. Selalu kalau nanya adalah pakai kondisi harus bagaimana ya, kita bagaimana ya, nggak bisa kamu harus begitu, nggak bisa tuh kata tunduk ke dia gitu. Kita bagaimana ya, kita ngomongnya kita bagaimana ya, kita harus ngapain ya, kayak gitu. Nah anak aku maunya begini ya, gini gitu. Padahal kita tahu apa yang dia jalanin tuh kita udah ngerti banget. Ini kalau ibaratnya ilmunya udah katam, tapi kita kasih kesempatan dia untuk mengutarakan hatinya, terus kita apresiasi. Oh bener juga, bagus. Padahal mah itu udah kita alamin SMA atau kuliah waktu itu. Tapi kita apresiasi. Apapun seide kecil apapun anak, bapaknya yang ngalah. Nggak mungkin anak ngalah. Udah kalau ada selisih paham bapaknya, oh gitu ya nak ya. Ya bapak salah ya maafin ya nak ya. Udah jangan pernah gengsi seorang ayah, seorang ibu untuk tidak menyatakan maaf. Udah sekarang karena kondisinya beda gitu loh. Ya nak. Nah baru setelah minta maaf, baru pada saat dia lagi di kamarnya kita ajak ngobrol, bercanda, baru masuk tuh pelan-pelan. Tadi tuh maksud ayah gini. Kalau misalnya emaknya jago bisa pakai nangis gitu ya, pakai drama anaknya ada. Oh gitu ya, gitu. Bapaknya masa pakai nangis, cong dong.